NIM B1B1230414. Perkenalkan, saya Leda Suciyanti, NIM B1123039. Perkenalkan, nama saya Auditia Sonia Pertama dengan NIM B1B1234040. Perkenalkan, nama saya Putri Fahmi Asnanusti dengan NIM B1B1234041. Dulu nggak sembarangan ya, nggak serta merta naik turun. Artinya di sini pemerintah punya pertimbangan ya untuk menaikkan atau tidak harga BBM. Yang pertama subsidi, yang kedua non subsidi. Artinya ada pertimbangan dari beberapa platform itu sebenarnya ada di website kita itu punya kanal namanya Citizen Journalism. Perkenalkan, kami dari Kompas di sini kami akan mempresentasikan terkait hasil penelitian kami tentang strategi advokasi media streaming Jambi dalam mendorong respon kebijakan terhadap dampak kenaikan harga BBM di Kota Jambi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Leda Suciyanti. Di sini saya bersama rekan saya ada. Perkenalkan, nama saya Putri Asnanusti. Perkenalkan, nama saya Auditia Sonia Pertama. Perkenalkan, saya Muhammad Haji Yudanta. Kami saya masih pada pembahasan yang pertama terkait strategi advokasi media streaming Jambi dalam mendorong respon kebijakan terhadap dampak kenaikan harga BBM di Kota Jambi. Nah, pada di sini peran media streaming Jambi itu sebagai informasi, sebagai roda aspirasi, edukasi dan juga pengawasan. Lalu strategi apa yang digunakan yaitu langkah tindakan, data, peran yang menimbulkan opini dan juga respon. Lalu streaming Jambi bukan pembuat kebijakan, tetapi jembatan antara suara masyarakat dan pemerintah. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu menganalisis masalah dan akun. Nah, masalah di sini ialah kenaikan BBM memicu kenaikan biaya ekonomi harian. Streaming Jambi itu mengelola isu atau opini publik. Lalu strategi kebijakan kita ialah Pemkot, DPRD, Disbud, Dinas Perdagangan dan pihak terkait lainnya. Selanjutnya, tindakan redaksi. Nah, di sini ada nilai berita berwenang yang penting dan berdampak luas. Strategi advokasi media di Jambi. Yang pertama yaitu friendly issue, BBM sebagai masalah publik lokal dan sekaligus ekonomi nasional. Yang kedua yaitu meliputan lapangan, mengangkat suara warga, terdampak dan data faktual. Yang ketiga, pemberitaan berseri, yaitu mengawal isu melalui berita lanjutan dan tanggapan pemerintah. Yang keempat, opini dan kampanye, yaitu membangun kesadaran publik melalui opini, infografis dan media sosial. Yang kelima yaitu dorong respons, yang mana meminta langkah konkret dari Pemkot, DPRD dan dinas terkait. Sekian buat saya. Kembali, di sini saya akan menjelaskan tentang target advokasi dengan prinsip SMART. Sasaran advokasi mendorong pemerintah Kota Jambi dan dinas terkait memberikan respon terhadap dampak kenaikan BBM, terutama pada kebutuhan pokok dan transportasi. Sebelumnya, mungkin ada yang tidak mengerti tentang apa dari kepanjangan SMART. SMART itu adalah S spesifik, terukur, dan dapat dicapai, realistis, dan berbatas waktu. Ini masuk ke kesimpulan yang bisa kami ambil dari advokasi ini adalah strategi advokasi media streaming Jambi dilakukan melalui pengumpulan data, pemberitaan, pembuatan opini publik, kampanye digital, permintaan respons pemerintah, serta monitoring tindakan kebijakan. Melalui strategi tersebut, Tribun Jambi berperan sebagai penyampaian informasi, penyalur aspirasi masyarakat, pembentuk opini publik, pengawas kebijakan, dan pendorong respon pemerintah. Baik, itu saja dari saya kembali ke beliau. Baik, presentasi dari kelompok kami terkait strategi advokasi media Tribun Jambi dalam mendorong respon kebijakan terhadap dampak kenaikan harga BBM di Kota Jambi. Sekian dari kami terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pelaksanaan pratikum ini, kami memulai dengan sosialisasi dan pengumpulan informasi terkait lembaga yang kami kaji, yaitu Tribun Jambi. Selanjutnya, kami melakukan pembagian tugas dalam kelompok, mulai dari observasi pemberitaan, pengumpulan data, hingga analisis peran media, dan strategi advokasi media Tribun Jambi dalam mendorong respon kebijakan terhadap dampak kenaikan harga BBM di Kota Jambi. Kami juga menyesuaikan waktu satu sama lain, serta menjaga komunikasi agar seluruh proses dapat berjalan dengan baik. Dari pratikum ini, kami memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran media dan strategi advokasi kebijakan, serta bagaimana media dapat mendorong perhatian publik dan respon pemerintah terhadap suatu isu. Dari pratikum ini, kami memperoleh pengalaman yang membuat kami lebih kritis dalam melihat isu publik, serta memahami hubungan antara media, masyarakat, dan pemerintah secara lebih nyata. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pratikum ini. Satu tim, satu proses, banyak cerita, dan banyak pelajaran bermakna.